Oke, Ibu latar belakang PPKN, Ibu harus gandeng guru IT-mu dari SMK PGRI Subang kan? PGRI. Sekolah-sekolahnya Iya, betul. Bu Sri ya? Iya betul Pak, betul. Nah, ini Anda harus gandeng karena karena misalkan Anda punya 5 orang gitu ya. Kalau Anda nggak ngerti nggak apa-apa, orang belajar kok. Tapi Anda harus gandeng orang IT dari SMK PGRI Subang. Tanya, sistem administrasi digital yang ada di SMK Subang itu apa? Kontennya itu apa? Jadi gitu ya. Konten itu maksudnya ada beberapa prodi kan file-file filmnya itu tersimpan nggak dalam server atau LMS dan sebagainya, gitu kan? Dan administrasinya bagaimana? Nah, terus kemudian anggota yang kedua juga tanya, harus presentasi. Oh, sekolah saya absensi udah jalan. Kemudian yang ini belum. Sekolah yang lain perpustakaanku udah jalan. Yang itu belum. Nah, itu disatukan oleh ketua kelompoknya. Terus sepakat. Oke, masing-masing punya kelebihan. Sekarang gimana kalau kelebihan itu disatukan? Sehingga sekolah ibu yang punya 2 item jadi tambah 4 item gitu kan. Itu intinya di situ. Kalau sepakat terus, tapi itunya gimana? Siapa yang melaksanakan? Nanti siswanya yang melaksanakan, mencoba jalannya itu gitu loh. Tapi harus sepakat dulu di antara berlima itu gitu kan. Jadi kalau saya misalkan sekolah di Ciamis, saya punya absensi pakai RFID gitu kan. Oh ya apa-apa. Yang satu lagi saya punya pengembangan sistem database yang 10 tahun siswaku udah ketahuan dari mananya. Oh ya, itu kan ada best practice itu dikumpulin sama ketua kelompoknya buat kesepakatan. Ayo sekolah kita harus mencapai ini. Dari ternyata ada 10 best practice, nggak usah semuanya. Udah, masing-masing putuskan 5, dari 2 menjadi 5. Itu harus dijalankan. Siapa yang menjalankan? Adalah siswanya bersama Bapak Ibu gurunya. Bagaimana monitor Ibu, monitor yang Ciamis maupun yang di Depok maupun yang itu pakai Trello. Tapi gimana diskusi dan sebagainya pakai STEM gitu loh Bu. Steam yang Microsoft 360 sehingga itu akan terjadi kolaborasi antar 5 guru termasuk guru IT-nya termasuk siswanya. Semua itu ada masalah diselesaikan sehingga nanti sekolah digitalnya bisa lebih berkembang lagi dibandingkan sebelumnya. Itu sih kira-kira gitu Bu Nuning. Iya, terima kasih Pak. Ya kebetulan sih di sekolah skit saya juga sudah pakai SimMaster, ada juga SimMaster ini aplikasinya menggunakan SimMaster semuanya dari mulai absensi sampai pembelajaran semuanya pakai SimMaster gitu. Tapi sekolah lain pakai enggak gitu. Sekolah lain lagi pakai apa? Nah, itu yang didiskusikan dalam kelompok kecil gitu kan. Masing-masing menceritakan kelebihannya. Terus mikir, oh aku tak contoh punyamu, ya aku bisa kau contoh. Berapa jauh itu mungkin gitu. Itu sih. Sehingga sekolah itu makin efisien dari segi sistem. Nah, ya kan sekolah digital kan. Karena masuk nanti LMS-nya. Nah, sekarang yang konten. Oh, Ibu kan PPKN. Nanti kan juga tanya sekolah yang lain. PPKN-nya gimana? Berapa film ada? Berapa LMS-nya gimana? Nah, mungkin nggak 5 server itu disatukan gitu. Yang artinya PPKN-nya itu disatukan gitu. Misalkan kayak gitu kan. Sehingga anak-anak itu bisa belajar dari SMK yang di Ciamis atau di Cirebon karena temannya ibu semua gitu loh. Misalkan, oh ini filenya ada di situ, kau pelajarin file ini. Jadi anak punya referensi tambahan, tidak hanya gurunya saja gitu. Karena kita pengennya semuanya terjadi jejaring ya, sehingga hal-hal yang terbagus itu dari 5 sekolah itu bisa diambil oleh siswa dari 5 sekolah itu gitu loh. Itu kira-kira gitu Bu Nuning. Bayang? Terima kasih Pak Gatot, terima kasih. Monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Gatot. Mudah-mudahan Bu Nuning satu pertanyaan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dengan sangat detail. Mungkin untuk pertanyaan Bu Nuning mengenai kapten sekolah digital dan Bu Nuning belum termasuk salah satu kelompok, itu bisa dijelaskan oleh Bu Nova atau Pak Raka atau Pak Sena.
Selamat malam Pak Raka, Pak Sena, Bu Nova. Sena, halo Bu. siapa? Bu. Nah. Iya Pak, nggak apa-apa. Mohon maaf ya Pak ya, MC kondangnya di ini dulu. Nggak apa-apa. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuning, katanya beliau dari sekolah digital itu belum tahu kapten timnya siapa dan beliau di kelompok berapa Pak Sena, Pak Raka, katanya gitu. Ya. Pak Nurdin, Bu Nuning. Iya. Bu Dini, kalau misalnya untuk sekolah digital, ini mohon maaf saya sambil ini ada Zoom dari gereja, jadi agak kebelah dua. Jadi kalau misalnya untuk yang sekolah digital, itu Pak Nurdin Budianto, tapi beliau itu kemarin mengundurkan diri menjadi kapten, ini masih ngerayu-rayu Pak Kevin untuk jadi kapten sebenarnya, tapi kita belum dapat jawaban dari Pak Kevin. Mungkin di sini untuk yang kaptennya mungkin kalau misalnya Pak Kevin bersedia silahkan, seperti itu untuk yang sekolah digital gitu. Karena ada beberapa juga kemarin kapten yang ada pergantian lagi karena beberapa kapten tuh mengundurkan diri Ibu. Jadi sekarang masih dirayu-rayu lagi untuk kapten-kapten lainnya mungkin yang bersedia, seperti itu. Oke. Siap Bu Nova, demikian Bu Nuning, jadi mungkin ditunggu saja ya nanti informasinya dari panitia. Insya Allah ada tim untuk sekolah digital ya. Iya. Oke, baik Bu Nuning, kira-kira bagaimana, sudah clear tadi apa yang menjadi pertanyaan? Ya sudah, terima kasih Bu Dini, terima kasih. Nanti saya tunggu kaptennya masuk di kelompok sekolah digital. Iya Bu Nuning, mudah-mudahan informasi aja ya. Bu Nuning. Jadi yang kelas sekolah digital itu saya meminta Pak Handi, ya itu sebagai bagian dari sekolah digital atau IoT nanti membantu itu, karena dia memang dari Simolek lagi menggarap itu gitu loh. Jadi nanti aplikasi-aplikasinya bisa di sharing, diintegrasikan dan dicoba gitu. Iya. Kira-kira itu. Iya. Terima kasih monitor Pak terus Ratu, terima kasih. gitu. Ya. Iya, karena aku tahu dia terus kembangkan dari Simolek itu IoT dan sekolah digital itu, makanya aku masukkan gitu. Dari segi kitanya, tapi kita lihat kan kita ingin juga dari guru-guru yang memang dia berkecimpung dan mencoba aplikasi di sekolahnya itu bisa dipromosikan di tempat lain gitu kan. Karena ini nggak ada yang sempurna sih, kita selalu belajar bersama gitu loh, dan saling berbagi gitu. Itu yang kita pikirkan. Gitu Bu Dini tambahannya. Iya, baik Pak. Oke, Pak Raka ada lagi? Atau kita beralih ke penanya yang lain? Beda. Pak Kevin mau wanted ya. Tiba sangat sibuk.
Iya Pak, katanya jadi ngerebutin saya nih katanya gitu. Aduh, iya Pak. Aduh, iya Pak Kevin ya. Mudah-mudahan malam memilih yang terbaik nanti. Oke. Baik, terima kasih Pak Raka atas informasinya ya. Mudah-mudahan nanti Pak Kevin berada di bidang yang tepat begitu sesuai dengan passion-nya dan sesuai dengan kompetensinya ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya Pak Raka ke pertanyaan atau penanya selanjutnya boleh? Sebentar Bu Dini, aku tanya. Ya, siap. Pak Kevin serp di mana? Gini Pak Gatot ya. Sebelumnya saya mohon izin, mungkin masih banyak yang belum karena saya Kevin Sembiring, guru pendidikan agama Islam dari SMA PGRI Depok. Tapi saya juga mengampu mata pelajaran sejarah wajib ya untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi saya sebenarnya pengennya sih Pak ya hanya mengikuti track aja gitu kan, karena kan saya memang dipaksa oleh Capsek gitu ya, Capsek saya gitu untuk mengikuti program VCT, karena VCT batch 10 ini kan kita yang bawa anak gitu ya, bukan anak daftar sendiri seperti batch 9 kalau tidak salah kata kepala salah saya seperti itu. Tapi begitu saya sebenarnya waktu itu kemarin VCT yang kemarin saya sudah ikut, cuman saya tidak sempat bergabung dengan lama mengikutinya, jadi saya mungkin saya lepas sendiri gitu kan, karena kurang penjelasan, untuk saya juga emang kurang ikut bergabung lah gitu. Nah sekarang saya memang niat untuk ikut Pak, tapi mohon penjelasan teknisnya sendiri. Tadi kan baik Pak Raka ataupun Pak Sena sudah menjelaskan tadi terkait dengan IoT itu seperti membuat proyek tentang lebih ke IT gitu kan ya. Tapi kalau saya lihat tadi pembahasan Pak Gatot mengenai sekolah digital mungkin ya, yang mengenai pelaksanaan penggunaan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Kalau itu memang sekolah saya punya. Kalaupun nanti memang saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menawarkan aplikasi yang digunakan di sekolah saya untuk sama-sama mungkin kita promosikan, ya itu monggo gitu Pak. Tapi kembali lagi saya sebenarnya gimana yang menjelaskannya Pak, agak sulit juga. Mungkin emang saya yang paling muda di sini Pak ya, karena memang saya baru lulus gitu ya, baru lulus kuliah langsung ngajar ini, jadi masih mohon bimbingan dari Bapak Ibu sekalian, senior di dunia pendidikan ataupun di dunia IT atau di dunia entertain lah seperti itu. Jadi mungkin saya kalau ditanya search-nya kemana itu mungkin lebih ke sekolah digital mungkin ya Pak, karena saya sudah agak ada gambaran gitu kalau sekolah digital ini nanti maunya ngapain gitu Pak. Oke, Anda di sekolah digital ya, dan belajar lagi gitu loh, nggak masalah. Karena sekolah makanya, tapi Anda harus ajak guru, bilang kepala sekolah, ajak guru IT-nya yang memakai aplikasi itu. Ya. Nah, kebetulan guru IT-nya memang alumni VCT batch 7 atau 8 gitu Pak, saya lupa. Gak apa-apa, masukin aja di dalam situ, jadi tim aja. Karena nanti kan bertukar aplikasi, bertukar pengalaman aplikasi, terus kemudian mengintegrasikan 2-3 aplikasi mungkin enggak, dan dicoba di sekolah masing-masing gitu loh. Gitu Pak Kevin. Gitu kan? Bayangkan? Jadi walaupun Anda guru sejarah, walaupun muda enggak masalah. Sekarang itu enggak linear Mas, sekolah itu Mas. Iya. Orang yang penting niat dan belajar gitu loh. Perkembangan itu cepat sekali. Walaupun kadang-kadang dia latar belakangnya hati, kalau nggak belajar ya kalah sama yang belajar gitu. Karena tadi aku dengar masukan dari kawan-kawan dari Jogja, yang akan datang itu adalah siapa yang cepat belajar, dia yang bisa mengalahkan yang lain gitu. Intinya itu aja. Karena selama kita masih diberi karunia sehat, akal waras, dan mau belajar, semua ilmu bisa dipelajari dengan cepat dan bisa tanya kiri kanan dan sebagainya. Itu sih. Udah sekolah digital aja Pak Kevin ya.
Ntar IoT-nya kita Ya. cari masalah. Ya. Tapi Tapi mungkin anu memang aja, gurumu IT itu dari iya tim. Pak. Hmm. Tadi saya ditunjuknya sama Bu Gista. Saya jadi gak enak nih sama Bu Gista kalau saya jadinya di sekolah digital. Enggak. Gista itu nanti Nagista. Nanti Iya. bentar sama saya ngurusin nggak apa-apa. Karena nanti kita kembangkan IoT sama Nagista nggak masalah. Nagista kan tim saya. Tuh, nanti Baik, kita Pak. ini kan malam ini kan kita fine tuning aja. Karena begitu Anda senang di sekolah digital, Anda harus istilahnya full speed untuk 5 sekolah itu atau berapapun sekolah yang ada di situ bergerak untuk menyatukan semuanya gitu loh. Itunya. Kita kira gitu ya. Jadi Bu Nuning nggak usah bingung. Jadi ada murid anggotamu Bu Nuning itu yang sama-sama SMK PGRI, Anda SMA kan? Iya, iya betul. Ya. Terus sama-sama Ya. latar belakangnya PGRI. sejarah sama PKN hampir sama. Nggak masalah Bu. Iya. Justru Iya, ini Pak Kevin, saya senang tantangan. banget. Jadi Bu Nuning nanti langsung rundingan sama Pak Kevin 5 orang siapa aja kalau kita anggap Pak Kevin kaptennya gitu ya. Iya, siap. Terima kasih. Ya. Siap Pak Tapi kan- Kevin. Ya, salam kenal Ibu Nuning. Maaf ini. Iya, PAI Ini saya sama- PKN mungkin sama. Sama-sama dari Subang nggak kenal ya, baru kenalnya di sini. Bagus. Sama-sama dari PGRI-nya. Tidak apa-apa sih, Sama-sama. inilah fungsinya. Fungsinya pertemuan ini kan gitu kan. Iya. Oke ya. Clear Iya, kita putuskan ya Pak Kevin gitu ya. Kaptennya sekolah digital. Karena ini menarik Mas dan ini tantangannya banyak dan tiap tahun berubah terus itu. Risikonya gini. Aku mau tanya Bu Nuning sama Pak Kevin, ada orang TU-mu ada berapa banyak? Orang TU. Ya, berapa orang? Orang TU 1, 2, 3, 4. Ada 6. Oke, Bu Nuning TU-nya 6. Pak Kevin? Kalau saya TU-nya itu ada 4, Pak. 4. Ya. Anda bayangkan dengan sekolah digital itu TU-nya Bu Nuning tinggal 2, Pak Kevin tinggal 1. Karena semuanya digitalize. Itu salah satu konsekuensi logis. Jadi artinya Bu Sri sama kepala sekolahnya harus mulai mikir TU-nya itu mau disekolahin apa atau diapain sehingga jadi teknisi atau pengajar gitu kan. Misalkan, contohnya gini, kalau anak-anak absen sudah digital. Misalkan nanti masuk sekolah ya, guru masuk sekolah, dia di ruangan kelas, dia tinggal absensi ada barcode-nya di situ atau QR code yang langsung sudah masuk sistem. Sehingga si Bu Sri sudah lihat, saya punya misalkan ada 20 ruangan kelas, gurunya ada semuanya enggak? Dia bisa tinggal lihat di satu dashboard, kelihatan gurunya ada semuanya. Namanya betul enggak? Betul semua kelihatan. Terus kemudian kalau dia ada SPP-nya, itu langsung pada satu sistem. Sehingga langsung kelihatan siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar. Kan nggak perlu administrasi lagi kan, karena udah masuk sistem kan. Kemudian siapa yang masuk, telat dan sebagainya langsung ketahuan gitu kan. Terus lihat konten, dari konten misalkan konten bahasa Indonesia atau PPKN, siapa yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya karena memanfaatkan Trello, udah ketahuan siapa yang nilainya bagus, nilai jelek langsung kelihatan semuanya gitu. Ya kayak gitu. Nah, jadi TU-nya itu mungkin tinggal separuhnya atau sepertiganya. Karena di dunia industri, dalam 5 tahun akan datang, pabrik-pabrik itu tinggal separuh orang pegawainya. Dalam dunia pendidikan juga akan terjadi begitu. Karena semuanya digitalisasi. Dan siswamu yang ada di Subang, di SMA, dia bisa belajar sesuatu dari guru PGRI di Subang, atau dia belajar dari Bu Dini dari Bandung. Itu boleh gitu kan, karena berupa proyek-proyek yang dikembangkan. Karena Bu Dini punya proyek tentang kebersihan yang menang. Bu Dini kan itu menang di Jepang, menang di Australia, menangan itu Bu Dini itu jagoannya dia. Nah, orang-orang kan belajar dari maestronya kan, itu kan kenapa menang? Dia belajar langsung di situ karena dia pengalamannya mengalahkan beberapa negara di Asia Tenggara itu Bu Dini itu. Sehingga dia dapat ke Jepang contohnya itu. Ya kan orang belajar dari situ kan. Nah, akan terjadi pergeseran itu. Ya ini mau nggak mau, suka nggak suka akan begitu gitu. Dan teori belum
itu mulai terkikis, Mas. Atau apapun yang dengan pedagogi itu udah mulai terkikis karena ada pedagogi yang baru gitu loh. Nah, ini yang tapi dari segi direktorat kenapa ini kita kembangkan? Nah, sesuai dengan arahan Mas Menteri, ya akan dorong sekolah digital. Sekolah digital itu adalah orang fokus pada siswanya. Siswa, misalkan Bu Sri dan Bu Nuning punya 600 siswa. Nah, 600 siswa itu punya kemungkinan dia belajar 600 jurusan. Passionnya gitu ya. Kan jurusan tinggal 50, prodinya tinggal 50 kan. Kemudian konsentrasinya banyak. Ibu, misalnya tempatnya Bu Nuning ada akuntansi, tapi dia ingin belajar mekatronika atau dia belajar IT, tapi yang gurunya dari Semarang, itu terjadi. Gitu. Akan terjadi semacam itu. Intinya. Ini ya masalah waktu aja. Gitu. Nah itulah, karena tadi yang waktu pembukaan kan saya sebutin. Belajar itu tergantung siswa maunya kemana, dan individu, tidak massal. Kalau sekarang ini kan satu sekolah, satu kelas 32 atau 36 kan? Betul nggak? Iya nggak? Iya, iya kan? betul. Betul, Pak. Nah itu kan pendidikan massal. Semuanya ini gitu kan. Nah, kalau pendidikan itu ada garansi nggak dia dapat lapangan kerja? Enggak, Mbak. Enggak, Mas itu. Nah, ini yang terus diperbaiki terus. Dengan 4.0 itu adalah itu. Dan kita mulainya dari sekolah digital ini salah satu pendekatannya gitu. Tapi kalau sekaligus kaget semua, pelan. Nah, harapan kita siapa yang ke sekolah digital itu muridnya kelas 3. Makanya nanti kita ajak anak-anak kelas 3. Nah, itu nanti 6 bulan lagi dia bisa mandiri karena dia punya proyek yang bermanfaat enggak gitu kan. Atau dia bekerja karena dia mendapatkan ilmu yang terkini karena diajari Bu Dini atau Pak Bois dari SMA 3 gitu kan. Misalkan gitu kan. Walaupun muridnya dari Ciamis atau muridnya dari mana gitu kan. Ini akan terjadi ini ya. Makanya inilah kita perbaiki. Nanti akan jadi network gitu, jejaring ini. Jejaring ini yang dengan kualitas tinggi. Ini yang sedang tak siapin dengan Asia Tenggara. Tadi pagi aku nyiapin dengan Indonesia dengan Thailand, tapi standar Asia Tenggara gitu kan. Tapi di dalam negerinya tak siapin ini juga bersama direktorat. Siapa yang mau gabung pelan-pelan gitu. Itu sih kira-kira itu. Karena Anda kan sebagian ada SMKPK kan? Pak Budi ini SMKPK itu apa keunggulannya gitu loh. Nah, keunggulannya ini adalah keterserapannya tinggi, kemampuan berbahasa Inggrisnya bagus, kemampuan dia bisa bekerja mandiri tinggi, kemampuan meneruskan tinggi. Jadi memang keunggulan dan dia punya partner Asia Tenggara itu yang sedang kita siapin. Pusat keunggulan loh. Pusat keunggulan tinggal apa yang keunggulan harus siapkan. Kira-kira gitu. Tambahannya ya. Jadi ini konsekuensi daripada sekolah digital yang aku lihat ya. Dan anak-anak akan punya peluang untuk belajar dari manapun juga. Nanti tinggal kita sebagai guru mengarahkan ini bagus di sana, ini bagus di situ, bagus di sini. Dasarnya nggak ngerti tanya kita. Nah, itu salah satunya. Jadi satu kelas 32 anak itu bisa ada perkiraan kita antara 10 sampai 15 kelompok yang akan sesuai dengan passionnya dia gitu. Karena student center base intinya, bukan kurikulum base ya, yang dari Jakarta bukan. Kedua kurikulum 2013 bukan itu lagi ininya. Kan dikasih tahu yang kemarin sama Pak Widi ada 44 jam persatuan waktu itu 22 jamnya adalah project based learning kan. Nah, project based learning kan tergantung anaknya. Saya mau suka itu Pak, suka ini. Nah sebelum itu kita siapin kenapa sambil 5 orang itu untuk mengembangkan project base di antara gurunya sendiri bisa bersatu, tapi antar sekolah, antar provinsi atau antar kabupaten. Latihan dulu kolaborasinya gimana. Kenapa proyek ini dijalankan? Asas manfaatnya tinggi. Mana yang paling tinggi asas manfaatnya? Kalau dijual mana yang paling tinggi lakunya? Karena ada surveinya, ada nilai value yang diperlukan oleh masyarakat. Kira-kira gitu. Oke, silakan Bu Dini. Siapa lagi yang bertanya? Iya, siap Pak.
Baik, itu mudah-mudahan Pak Kevin ya sudah jelas dan sangat detail. Pak Kevin, sebagai informasi, saya ketemu sama Pak Gatot 2012, Pak, kita di Rektorat ITB pertama kali waktu Bapak masih di direktorat ya kalau nggak salah. Terus 2015 ikut programnya Sekolah Digital yang paling memang diketahui tentang Pak Gatot itu beliau sangat visioner dan sangat out of the box ya. Jadi FYI tidak mungkin kita on the track dan pasti akan selalu anti mainstream gitu Pak. Itu yang saya pelajari dari Pak Gatot. Oke, tapi sangat luar biasa. Itu Pak Kevin, kira-kira mungkin ini masih banyak yang mau bertanya. Selanjutnya ada Bu Yulfi, lalu kemudian Bu Elis, Bu Sagita, dan kemudian Pak Kusen juga. Nah, kita duluan deh Bu Yulfi dulu ya, karena selanjutnya yang raise hand duluan Bu Yulfi. Silahkan Bu Yulfi. Iya, terima kasih Bu Dini. Bapak, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Salam. Bapak, sepertinya pertanyaan dari teman-teman mungkin dari diskusi tadi siang cenderung ke hal-hal teknis ya. Izin melaporkan untuk IPA di grup kecil itu, alhamdulillah untuk STEM kita sudah terbentuk maksudnya udah memutuskan satu proyek, kemudian leading sektornya juga sudah ditentukan. Nah, di luar proyek VCT 10 ini, Pak, izin juga menyampaikan Bu Dini ya, sekalian gitu. Ini kan saya dengan Bu Dini dalam satu tim di SISEP yang dimotori oleh Sikis, Pak, ya terkait dengan SEP itu apa yang apalagi dia Budin ininya climate change. Ya? Climate change. Ya, climate change program. Nah, itu kalau Bu Dini itu di divisi championship ya dengan Pak Eri, kalau saya itu kebetulan dengan para pengawas dan kepala sekolah beserta juga guru itu di saya lupa lagi, development community development, di mana di situ tuh bergabung Pak kepala sekolah, pengawas, kemudian guru-guru. Jadi kita membahas tentang program bagaimana nanti guru kemudian sekolah bersinergi. Jadi guru kemudian nanti ada pelatihan, kemudian sekolah juga sama bersinergi dengan lokal community. Nah, di mana sekolah atau guru atau lokal community itu dapat mengimbas ke lingkungan di sekitarnya atau di kota lain atau gitu, atau misalnya ya intinya kolaborasi seperti itu. Nah, kemudian kami yang di divisi yang development community ini ditugaskan untuk mencari sosok guru, kemudian sosok sekolah, kemudian atau ditantang gitu Pak, ditantang untuk sekalian gitu. Ini sepertinya nyambung dengan yang VCT sekarang ini gitu Pak. Maksudnya bukan nyambung lagi, terkait gitu. Nah, saya tuh kebetulan kemarin seperti yang saya sampaikan ke Bapak tempo hari bahwa saya akan bersinergi dengan Bu Elis dari SMA Negeri 3 sebagai sekolah yang dapat mengimbas lingkungan di sekitarnya. Kenapa dipilih sekolah SMA 3? Karena kalau di daerah gitu, misalnya di KBB, kemudian di sekolah lain itu atau di daerah lain itu kalau misalnya pengimbasan lebih cepat Pak gitu. Jadi sekolah-sekolah daerah itu lebih cepat pengimbasannya dan siswanya itu maksudnya itu lebih cepat, lebih gercep dibandingkan dengan sekolah perkotaan gitu. Tantangannya itu lebih berat sekolah perkotaan dalam hal aware terhadap lingkungan, sehingga dipilih akhirnya kami akan bersinergi jadi mengada kolaborasinya STEM juga gitu. Jadi sudah dipilih juga itunya materinya, maksudnya itu proyeknya sudah ditentukan dengan Bu Elis. Nah, masalahnya sekalian jalan gitu. Sekarang itu Bu Elis, Bu Elis ada ini di VCT 10 ini ikut di SPW, sementara saya di STEM. Nah, untuk kolaborasi ini bagaimana Pak supaya semua sekalian jalan gitu? Apakah diperkenankan atau teknisnya bagaimana Pak? Nah, gitu mungkin. Jadi gini, memang Bu Elis kan SPW yang terkait dengan KWU dan prakarya SMA atau PKK di SMK. Dan saya kemarin diskusi panjang lebar dengan Bu Indrawati dan kawan-kawan dari Pak Reza bahwa yang membimbing STEM ini adalah mereka, karena kita ingin STEM-nya itu bergulir dengan cepat, gercep itu betul. Ini karena lapangan kerja yang akan datang itu pengetahuan STEM harus
injeksi, diinsert ke anak-anak sebanyak mungkin, secepat mungkin, sehingga dia aware bahwa satu kerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu gitu kan. Ya, betul. Nah, ya, termasuk tadi yang apa climate change itu kita bahas juga kemarin. Aku bilang sama Bu Indra climate change salah satunya, tapi salah 2, 3, 4-nya itu banyak sekali masalah yang bisa kita cari di sekitar kita yang bisa kita selesaikan dengan STEM gitu, pendekatan IPA. Ya, betul. Ya, tinggal nanti kita buat shortlist-nya. Nah, sekarang tinggal pendekatan IPA itu mana yang punya nilai manfaat dan rupiah tinggi. Nah, disitulah dia masuk SPW-nya gitu. Ya, dari produk kreatif dan kewirausahaan. Nggak masalah, Bu. Itu bisa kita sinergikan. Ini Pak, masalahnya nanti kolaborasinya di platform Teams sama Trello-nya Pak. Apakah maksudnya kan saya tuh udah punya grup kecil gitu, grup kecil di STEM. Ada yang terdiri dari 5 orang sudah punya project gitu. Leading sektornya sudah ditentukan. Tapi kami juga berkolaborasi dengan yang SPW. Salah satunya adalah dengan Bu Elis SMA 3. Nah, itu berarti kan lintas bidang gitu Pak. Gimana tuh Pak? Boleh nggak Pak? Atau gimana Pak teknisnya? Ya enggak apa-apa, kalau ini kan ini masalah timbul karena ada kebutuhan kan? Ya, nah, tinggal dikembangkan aja, nggak masalah. Tinggal tanya Bu Elis, kan ada Bu Elis kan. Bu Elis kakinya 2 boleh nggak? Waktu di awal aku bilang nggak boleh karena belum tahu kan. Jadi kalau udah ini tinggal ngatur. Karena yang SPW di tempatnya Bu Elis juga akan dikejar tentang produk dan rupiahnya itu. Kalau prakarya sama KWU kan juga sama kan. Nah, tinggal tingkat kemandiriannya gimana. Nah, gitu. Itu aja sih nama. Baik Pak, karena yang STEM ini juga sudah bersinergi dengan lokal community. Kebetulan juga kita sudah menghubungi ini Pak Najib, Profesor Najib yang dari ISMI, kemudian yang dari komando itu tuh siapa ya? Karena yang yang di Jawa Barat itu targetnya adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar das aliran Sungai Citarum Pak gitu, dan semuanya gitu. Pertanyaan saya cuma sederhana aja Bu Yulfi. Ya. Nanti kalau Anda gabungkan siswamu proyeknya apa? Nilai asas manfaat dan rupiahnya berapa? Itu. Baik. Anda harus bisa jawab itu. Ya. Apapun juga namanya. Betul. Kalau lokal community, terus sama asas manfaat lokal community sebelum dan sudahnya apa? Yep. Asas ekonominya gimana? Sudah dan sebelumnya harus terhitung itu, bisa diprediksi. Baik. Kalau hanya awang-awang, jangan habis energimu. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi minimal sudah ada gambaran arahnya ke arah mana. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke. Mungkin disambung oleh Teh Elis ya, Bu Elis memang enggak? Iya. Bu Elis. Ini. Ya Bun, mangga Bunda, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Elis, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Ketemu lagi Pak. Monggo silakan. Gini Pak, tadi tuh justru saya tuh mau lagi kebingungan masalahnya. Yang saya tahu ternyata SPW itu ya dari penjelasan Pak Handi, ternyata anaknya tuh harus magang selama 6 bulan full. Karena kan kalau SMK memang katanya ada program tidak ada KBM di sekolah ya. Terus jadi saya tuh bingung, aduh saya salah masuk gitu. Saya salah masuk ke SPW saya SMA gitu. Jadi gimana? Tapi sekarang jadi tahunya dari Bapak, berarti ini nyambung ke Bu Yulfi. Emang iya Bu Yulfi sebelumnya udah menghubungi saya untuk kolaborasi yang climate change itu. Dan saya udah menyanggupi, oke, saya mau gitu ya, nanti dengan anak-anak. Dan memang kalau STEM itu, kan saya udah dengan Bu Dini sering ya kita kolaborasi ya Bu Dini ya, udah lama yang STEM itu. Makanya kenapa saya kawan-kawan, kenapa saya jadi sekarang beralih ke SPW, karena waktu dulu Pak kan saya ngajar biologi sama PKWU. Nah, saya tuh kolaborasikan ya, nih kan kata Bapak harus ada jusnya. Saya tuh selalu gitu ke anak-anak. Oh ya, kalian harus jadi jus ya, juragan usia sekolah gitu ya. Nah, tapi belum berhasil Pak. Anak-anak itu kalau STEM-nya oke gitu. Mereka mendapatkan dari risetnya. Oke gitu, ada hasilnya, tapi belum nyampe untuk dapat jusnya Pak. Ya untuk
uangnya itu belum dapat, baru dalam bentuk hasil riset gitu aja. Nah, makanya saya tuh berpikir gimana kalau saya sekarang mah berkembang mau ngajak anak-anak ya, sama saya juga mau belajar untuk jadi pengusahanya itu seperti apa sih, untuk pencetak wirausaha itu seperti apa sih. Walaupun saya tahu bahwa SPW itu untuk SMK, cuma kemarin waktu ngisi itu formulir itu tidak ada batasan SMA, makanya saya masuk gitu. Tapi pas udah masuk saya bingung, aduh ini gimana ya. Tapi barusan udah ada penjelasan dari Bapak, berarti saya bisa ikut, berarti tidak usah magang ya Pak ya kalau gitu. Kan anak saya nggak bisa magang Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Anakmu nggak usah magang, tapi nanti diajari gimana menjual pakai HP-nya itu barang apapun juga dalam waktu 2 jam. Itu nanti diajarin. Itu kecepatan menjual, networknya gimana. Nah, terus kemudian nanti ada project yang kalian bikin gitu loh. Dan masa ya, dalam seminggu nggak bisa menghasilkan 100.000 atau 500.000. Tapi Anda kan ngajar di KWU kan? Iya. Ya, udah. Kalau siapa yang Anda gini, ini hanya saran. Ada 2 kelas, ada 1 kelas misalkan. Siapa yang mau ulangan saja? Siapa yang mau dapat nilai 9 dan 10 sebelah kanan? Maksudnya ya kalau kamu ulangan yang paling tinggi 8. Kalau yang mau 9 10 belah kanan. Maksudnya gimana, Bu? Siapa yang bisa jualan dapat 100.000 atau 500.000 dapat 9. Dapat 1 juta dapat 10 di raportnya. Udah clear di awal. Bikin kontrak. Itu yang aku lakukan, caranya gitu Bu. Apapun juga silakan. Karena kita pengen nyetak jus kan, juragan usia sekolah. Selama 1 juragan itu kalau dia bisa menghasilkan uang, walaupun dia 1.000 atau 10.000, anak-anak itu bisa. 100.000 gitu. Tinggal dihitung, oke siapa yang mau jus? Ya kalau yang di SMK dikasih target. Siapa yang mau dapat nilai dikasih 500.000 per semester. Kalau enggak dikasih nilai di TKK-nya. Anak-anak buktinya bisa. Karena pertama kali bingung. Kalau bingung dia mikir gitu kan. Kalau mikir, terus akhirnya timbul kreativitasnya. Bisa. Anda bisa sekali asal dikasih siapa yang pengen itu. Tapi ya harus rundingan sama sama kepala sekolah, Wakasek. Kita punya model begini gitu. Kan boleh dong. Apa mata pelajaran KWU? Ukurannya apa? Bukan KWU adalah ini, tapi ada pendekatan yang berbeda, bahwa dia harus praktek. Gitu. KWU itu harus praktek. Buktinya apa? Ya rupiah. Rupiah dari mana? Ya dari menggeserkan barang aja udah dapat rupiah, Bu. Dropshipper aja dapat rupiah tuh. Nah, kadang-kadang anak itu ada 2 hal yang dia lakukan. 1, ya dia nggak boleh malu melakukan sesuatu, dia nggak boleh malas. Sudah kuncinya itu aja. Itu Bu Elis. Bisa Bu. Ya. Tapi Pak Indri Pak, di PKWU itu dibatasi dengan, saya tuh bingung, apa kita bisa nggak keluar dari kurikulum nih, di situ di kurikulum ya Pak, untuk guru yang mengajar biologi, latar belakang biologi, itu harus ngajarnya tuh aspek produknya tuh budidaya Pak, budidaya tanaman kalau kelas 1. Kalau saya ngajar kelas 2 misalnya itu perikanan, kalau kelas 3 unggas. Nah, ini tuh saya tuh jadi bingung, apa boleh nggak sih? Kan kalau KWU itu kan kewirausahaan ya Pak. Kenapa sih harus ditentukan produknya gitu? Kenapa harus kelas 1 budidaya tanaman, kalau ini ikan, kelas 2, kelas 3 burung, kenapa enggak? Udah jelas bebas aja gitu. Pokoknya yang penting mereka sudah berhasil kayak Bapak tadi ya, udah berhasil jadi pengusaha itu gimana gitu. Pengalaman itu. Nah, boleh nggak gitu? Kalau misalnya boleh, saya mau gitu aja Pak. Kalau boleh misalnya, aja kan sekarang dengan Merdeka Belajar itu kan boleh. Itu kan. Nah, tinggal gini Bu. Jadi yang pertanian, oke, anak-anak yang pokoknya tak ajari kelas 1 di KWU pertanian silahkan, tapi nggak pertanian boleh. Gitu. Kalau pertanian, kalau dia bisa nanam bayam atau kangkung, kemudian dijual, kemudian dilaporkan tiap minggu atau tiap 2 bulan sekali sampai 3 kali siklus, ada rupiahnya, yuk dapat 8 gitu kan. Masih terus berkembang lagi, dapat 9 gitu kan. Tapi yang nggak bisa, jualan onde-onde silahkan aja. Tapi di situ adalah usahanya itu, kewirausahaannya terjadi gitu.
Kan yang kelas 2 perikanan, ya dikasih siapa yang mengembangkan perikanan silakan, paling bagus adalah bibitnya. Karena bibitnya itu untungnya lebih besar daripada pembesarannya. Silakan. Kelompok. Tapi yang nggak bisa, silakan kamu mau jualan kertas, mau jualan kerupuk, silakan. Tapi ada laporannya kayak gitu loh, Bu. Itu. Ya Pak, ya Pak. Ya, bayang. Sekarang terbayang Pak. Ini berarti sekali lagi nih, saya berarti bisa kolaborasi dengan Bu Yulfi juga, walaupun Bu Yulfi ada di STEM. Apa saya pindah ke STEM? Nggak usah. Aku pengen lihat Anda STEM, tolong sinergi nggak apa-apa, kan nggak terus-terusan. Gitu ya. Tapi Anda SPW itu Anda buktikan bahwa di SMA jusnya jalan. Aku pengennya itu, WU-nya jalan. Gitu. Jadi kalau yang dari STEM bisa di SPW-kan ya Pak ya? Betul. Gitu ya. Iya, berarti Teteh yang itunya, Pi. Ya, Bu Yulfi. Berarti yang produknya Teteh. Ya. Iya. Sekarang gini, aku tanya aja Bu Elis. Untuk ikan yang ada taruhlah di kolam, di satu kolam, dengan STEM itu ikan kecil atau yang umur 2 bulan. Kalau saya naikkan temperaturnya 2 derajat, itu makannya lebih kenceng atau enggak? Kalau saya turunkan 2 derajat, lebih kenceng enggak? Itu kan udah urusan STEM. Kalau airnya saya keruhin atau kasih plankton lebih banyak, itu lebih tinggi enggak? Itu kan udah STEM. Sehingga percepatannya berapa banyak, kalau dijual kan keluar rupiahnya. Kan kelihatan sudah. Iya. Pak. Itu kan STEM Pak, justru rupiahnya. Iya Pak. Justru yang kemarin tuh Pak cuma gitu doang Pak. Cuma risetnya doang, jadi ngamati kalau ini gimana, kalau dengan ini gimana, kalau menanam di hidroponik gimana, kalau pupuknya ini gimana, cuma gitu doang Pak. Tapi nggak sampai uangnya itu, nggak sampai. Makanya sekarang saya ngambil SPWT itu Pak. Nggak apa-apa, bagus lah. Tapi sekarang sudah ngajar, siapa yang saya ajar harus begini. Itu aja, kalau mau dapat nilai rapotnya begitu. Itu aja toh. Iya. Itu udah dilakukan di beberapa SMK Bu. Sekarang Indonesia siapa yang mau dia. Ya kayak contohnya ke Cimahi aja, kalau lihat aja tempatnya Bu Tracy itu. Udah, siapa yang ambil mata pelajaran PKK, omsetnya 500.000 sampai Desember. Kalau tak kasih nilai rapotnya. Udah, pertama kali 2 bulan bingung. Sudah itu di antara mereka berunding, akhirnya bisa juga semuanya gitu kan. Ya online, offline dan sebagainya. Nah, ya memang harus dibikin kepepet anak-anak itu. Iya. Mata pelajarannya KWU, ya kan? KWU masa dongeng. KWU itu harus ada rupiahnya. Ada warna merah dan biru, udah itu aja. 100.000, 50.000. Baru itu KWU berhasil. Kalau hanya kertas putih aja, jawab ulangannya Bu Elis nggak berhasil, belum berhasil lah. Kira-kira gitu. Iya. Pak, ini kalau terkait di ini, ya berarti saya untuk saya sendiri berarti gabung. Emang sebelumnya udah ada dengan kolaborasi dengan Bu Yulfi. Nah, kalau ini kalau di grup saya sendiri gimana? Saya tuh ada di grup 2, di kelompok 2, ada 4 orang. Itu ada ini di SPW itu ada 9 SMA, Pak. Ada 9 sekolah SMA, lalu ada SLB, SMP. Nah, ini gimana? Berlaku juga yang tadi ke saya? Apa berlaku juga untuk berlaku untuk semuanya? Nah, berlaku untuk semuanya. Oh iya. Jadi kalau yang SMP, kan itu ada prakaryanya. Iya, kan ada. Banyak anak-anak SMP yang sudah berhasil menjadi wirausahawan gitu loh. Nah, kita kerjanya nanti si guru SMP itu mencari anak-anak di SMP itu yang sudah bisnis, dikumpulin. Nanti kalau udah urusan bisnis nggak ada urusan level Bu. Urusannya adalah omset aja. Anak SMP kadang-kadang omsetnya lebih tinggi daripada anak SMA atau SMK. Anak SMK lebih tinggi omsetnya daripada anak universitas. Karena itu hanya masalah keberanian bertanya, menjajakan dan tidak malu itu. Bukan karena matematiknya dia bagus, bukan. Keberanian ini. Itu sih. Tapi ini satu dipisah nggak Pak ya? Ini satu kelompok teh campur Pak. Ada SMA, ada SMK. Nggak apa-apa. Justru ini nggak masalah. Justru ini tantangan. Berarti kan. Nggak bisa buat satu proyek satu kelompok? Iya. Ya, jadi nanti kan rundingan aja di antara berlima itu. Gimana nih? Karena goalnya itu nanti pada Oktober itu Ibu bawa 3 sampai 6 atau 10 siswanya
yang sudah berbisnis, kemudian yang lain juga begitu, terus kemudian nanti saling kerjasama untuk memasarkan produknya, naik nggak omsetnya, itu kolaborasinya untuk SPW ya kita harapkan ya. Nah, tapi ilmu KWU sama PKK-nya saling mengisi. Nanti Ibu bisa aja ngajar SMP online. Ini loh aku punya produk kambing atau sayur dari pengalamanku begini. Itu diajarkan aja sama anak SMP. Yang kelompoknya Ibu kan. Tapi ada SMP juga ada yang bagus kelinci. Dia cerita tentang kelinci. Misalkan di sini ada Bu Siti gitu kan, Bu Zul dari mana ini Wonogiri. Dia sih punya anaknya kelinci ya. Udah biarin cerita. Ditiru anak SMA, SMP nggak masalah. Karena ini kan produk gitu loh. Iya Pak. Betul kan? Iya betul. Nggak masalah. Berarti, SLB juga nggak masalah. Gitu. Ya sempurna pasti enggak, tapi bahwa kolaborasi antar jenjang, antar disiplin itu sudah terjadi untuk kewirausahaan gitu lah. Kira-kira itu. Iya. Ya, intinya dalam pemasaran berarti ya kalau SPW-nya Pak ya. Contohnya gini, ini ada Faisa. Faisa, lo dengar suaraku? Dengar Pak. Nah, Bu Yulfi tahu itu Faisa siapa? Faisa itu adalah anak SMK kelas 11 yang aku temukan. Sekarang naik kelas 12. Dia pertandingan seluruh ikut pertandingan dunia, dia ngalahkan Bu Yulfi. Cepet lagi. Gurunya kalah. Itu contoh nyata aja nih kan. Ya jadi timku, Faisa terjadi timku untuk ngajari semuanya gitu. Ya sharing aja lah kita. Makanya di dalam bidang ilmu itu siapa yang cepat belajar dia akan ngajari yang angkatan berikutnya, itu aja sih. Iya. Bukan karena yang sekarang itu akan sudah terjadi begitu. Gurunya lupa submit, Pak. Tidak apa-apa lah, itu kan sama. Itu enggak, ini hanya satu cerita aja yang kenyataannya begitu gitu loh. Iya, baik. Iya. Iya Pak, nuhun Pak. Ya, Terbayang. kira-kira gitu. Ya, mohon Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun, mudah-mudahan sudah jelas ya tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot, Bu Yulfi dan Bunda Elis. Iya, nuhun Budi. Iya betul. Sami-sami Bun, pokoknya mah low cost and high impact aja. Seperti ini Pak. Budi ini high profit juga. Oke, siap. Iya betul, high profit, betul Pak. Ini saya dapat cerita dari Pak. Nih. Iya, Bu Yulfi. Oke, silakan yang lain. Semangat. Iya, saya ini Pak dengar cerita dari Pak Handi dulu di challenge katanya Bapak dan Ibu di Siamolek untuk menjual bolpen ya Pak ya, dan Pak Handi keluar sebagai pemenangnya katanya. Berapa Pak itu harga bolpen biasa dijual dengan harga berapa Pak? Bolpennya sih 2000-an, suruh balapan kan? Bolpennya 2000. Iya. Tapi siapa yang dapat Pak Handi atau 100 atau 200 ribu gitu. Enggak salah juga. Tapi ada yang anak SMA di Bandung itu, tapi yang masuk di TP juga, dia tertinggi itu 400 ribu yang aku kembangkan, yang aku dapatkan. Kenapa? Dia itu hanya berhenti di depan ATM, diem aja kan. Waktunya 2 jam kan, tak lepas di Jalan Dago kan. Ayo udah 2 jam, jam 10, jam 12 harus balik. Dia jalan, dia punya akal dia, di depan ATM aja. Itu ada orang masuk dari Jakarta, itu terus dia cerita, ini, tugas ini. Oh ya, orangnya masuk, ambil duit, terus dia dikasih, polpennya diambil, dikasih aja duitnya. Terus pulang, dia lihat duitnya 400 ribu. Itu yang tertinggi saat itu. Tapi banyak juga separuh nggak laku. Ininya. Nggak laku. Ya karena itu tadi, segen, malu. Anak-anak kita kan cenderungannya segen dan malu. Paling gampang, Anda kan semua guru, kita semua guru. Anda tanya, ini pertanyaan sesuatu, apapun yang Anda ajarkan. Siapa yang ngacung? Berapa banyak yang ngacung? Anak kita tidak berani menjawab. Itu. Ini harus dibongkar. Di Jerman, kenapa dia nomor 1 terus di Eropa? Karena sejak kelas 1 SD, kelas 2 SD, itu kalau ditanya itu harus menjawab. Gitu loh. Aku lihat sendiri.
Aku dimarahin sama gurunya. Pak, anakmu kenapa? Anakku kelas 2 SD. Si Bintang itu. Tak ajak ke sana. Kenapa? Dia kok diem aja. Sakit nggak? Enggak, dia nggak sakit. Kalau ditanya kok nggak pernah ngacung. Karena di sini yang kita nilai itu adalah kreativitas dan mengkristalisasikan pertanyaan untuk dia bisa menjawab dengan baik dan runtut itu. Itu diajari sejak kelas 1 SD. Aku terus nengok, gimana sih gurunya itu? Begitu aku lihat dari jendela, itu ada 50 kelas 2 SD itu ya. Gurunya nanya ini apa-apa? Itu hampir 95% ngacung semua anak-anaknya di sana. Dan selalu tanya, ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Itu selalu tanya. Kenapa dan sebagainya. Nah, itu sih. Nah, ini yang kita harus bongkar pelan-pelan di kita itu. Jadi, dan guru kita ini atau kita sendiri kalau ditanya bolak-balik itu suka marah gitu. Ini aja nggak bisa gitu kan. Bolak-balik nanya aja. Karena waktu dulu juga nggak pernah menanya mungkin itu. Nah, ini yang harus kita perbaiki bahwa anak itu nilainya 50%, kalau bisa 75% itu dari cara dia bertanya dan keberanian bertanya. Karena hidup itu urusannya adalah berani melakukan sesuatu gitu, melangkah sesuatu. Dan kita harus, nah Anda kan VCD kan orang yang keren kan, orang yang aku bilang anomali, nggak disuruh terus belajar sendiri sampai lu tuntas kan, itu kan anomali. Ya, Anda yang keren-keren ini harus ajarkan anak-anak yang lebih keren lagi. Harapanku gitu sih. Dengan pola keberanian bertanya, keberanian ini, keberanian melangkah, keberanian berbuat beda gitu kan. Pertama kali diomelin, dibully, kemudian setengah tahun, setahun, 2 tahun lagi ikut semuanya gitu. Itu bagian dari dari trendsetter. Oke, silakan yang lain. Baik, siapa? Terima kasih. Berikutnya di sini ada Bu Sagita Novi Kurnianingsih ya. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam juga. Gimana kabar rekan-rekan? Alhamdulillah, Bu baik. Apa kabarnya Pak? Yang penuh inspirasi. Saya ngajak anak-anak semuanya ketawa-ketawa aja, santai aja, tapi sambil jalan gitu. Ayo, monggo Bu, silakan. Apa? Kebetulan saya juga sebenarnya mengajarnya kimia ya Pak ya, ditambah dengan KWU gitu. Sementara ini kemarin ya mengajar ya seperti Bapak katakan tadi, baru secara teori latihan tanpa bertarget sampai ke profit. Tapi tadi setelah Bapak menjelaskan, jadi muncul ide-ide apa yang harus saya lakukan nanti ke siswa-siswa saya ke depannya. Terima kasih sekali Pak yang sudah memberi inspirasi gitu. Cuma kalau saya menyimak topiknya keliru ya Pak ya. Untuk di grup SPW berarti targetan program yang akan dituntut untuk bisa itu mungkin apakah sistem pemasaran beserta pembuatan produk lokal ya Pak ya, mungkin itu ya target proyeknya gitu. Jadi gini Bu, ya. Jadi Ibu kan nanti akan punya 5 orang misalkan dalam satu kelompok 5 orang kan. 5 orang itu masing-masing mengusulkan punya ide ini. Saya punya produk ini, itu punya produk A, produk B, produk C, produk D, produk E, gitu ya. Kemudian masing-masing menganalisa, ini apa prosesnya, asas manfaatnya apa, kemudian deltanya berapa. Produk yang teman guru B juga gitu, saya punya ide ini. Oke, terus dari 5 ide ini, kalian sepakat, yang terbagus menurut kita adalah C, gitu kan. Nah, C ini yang nanti diajarkan kepada siswanya. Siswanya di guru A, siswa di guru B, di guru C, guru D, guru E. Nah, project base yang dikembangkan oleh Ibu Guru C ini diimplementasikan oleh siswa guru A, B, C, D, E. Itu. Dan siswanya kita minta berkolaborasi, gitu loh kan. Masing-masing misalkan 5 atau 10, kalau 10 kan 2 grup gitu kan. Sehingga mereka diadu aja, diadu mana yang bisa mengimplementasikan asas manfaatnya tinggi dan rupiahnya tinggi. Nah, dari situ kan dapat contoh yang konkret gitu loh. Nah, tinggal
kita buat sepakatan di antara ABCD ini kan kalau bertanding secara nasional itu biasanya kan timnya satu sekolah gitu kan. Dari satu sekolah 3 atau 5 orang dari satu sekolah lah. Ini Ibu buat kesepakatan aja di antara berlima itu. Oke, tim pertama itu ketua timnya siswa sekolah A, tapi yang lainnya anggota. Tim yang kedua, ketua timnya sekolah B, yang lainnya anggota sekolah yang lainnya. Sehingga munculnya adalah nama sekolah itu dengan anggotanya bervariasi. Itu salah satu kolaborasi untuk memenangkan suatu pertandingan atau project based learning. Itu kenapa program ini kita bikin adalah mendorong kolaborasi antar guru buat satu kesepakatan apa project base yang memungkinkan yang terbaik saat ini untuk diimplementasikan di 5 sekolah. Siswanya suruh kolaborasi kayak Bapak Ibu gurunya, terus kemudian dipertandingkan ke nasional. Ikutin aja gitu loh. Kira-kira itu, Bu. Gitu Bu kita. Ya, terima kasih. Jadi sedikit sudah ada gambaran gitu. Ya. Kalau tadi siang masih nanti apa yang harus dilakukan. Terima kasih ya Pak ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Gatot dan mudah-mudahan Bu Sagita sudah clear ya tadi jawaban dari Bapak. Bapak kalau misalnya tadi menyimak pertanyaan dari Bu Yulvi, Bu Elis, Bu Sagita itu banyak bertanya mengenai substansi ya. Dan mungkin untuk Pak Kusen ini beliau akan bertanya lebih ke arah teknis ya. Pak Kusen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dini. Ya, silahkan Pak untuk langsung bertanya kepada Pak Gatot. Oh iya, terima kasih. Selamat malam Pak Gatot, selamat malam buat teman-teman semuanya. Tadi sih sempat tadi siang sebenarnya kita sudah mulai ada diskusi-diskusi awal gitu ya, bahwa sebenarnya kita di level nggak tahu sih, mungkin lebih pada saya sendiri yang barangkali tingkat pemahamannya untuk menangkap ini masih kurang, sehingga saya masih butuh memaknai ini lebih jelas begitu. Satu hal yang pertama bahwa barangkali Pak perlu saya laporkan dulu Pak Gatot, teman-teman di bahasa Inggris sudah saya kelompokkan, itu ada 3 kelompok. Di masing-masing kelompok itu kita anggotanya bervariatif. Artinya 3 jenjang itu ada dari SMA, SMK, sama SMP atau MTS. Ada satu kelompok yang jumlahnya 6 orang karena memang kondisinya itu. Jadi memang saya bentuk kelompok itu berdasarkan mereka yang mau respon terhadap pengumuman-pengumuman yang telah kami berikan. Itu sekedar informasi awal dulu. Bahwa kemudian kami selaku kapten itu masih potret atau goal setting kegiatan itu sebenarnya masih ngambang gitu ya Pak Gatot. Artinya ada banyak hal-hal yang di pentahapan-pentahapan itu kami masih melihat belum bisa dideskripsikan secara operasional. Artinya maksud saya semisal di kelompok kecil tadi mungkin barangkali sudah beberapa apa nih, kelas-kelas yang lain sudah mungkin sudah sangat jelas. Terus di situ kami melihat misalnya ada materi-materi yang disampaikan kemarin kayak refreshing materi, kayak apa itu bikin flyer, kemudian presenter, moderator, host, kemudian ada lagi MS Team, kemudian ada lagi Trello gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan teknis itu hal-hal seperti itu, apakah kemudian tidak ada penjelasan yang lebih rigid, apa dan kemudian menjadi tagihan kepada para peserta dari unsur Bapak Ibu guru ini terkait dengan materi yang diberikan. Yang sehingga harapan kami bahwa kalau memang itu nanti bisa dijelaskan dengan sangat rigid, kami berharap bahwa itu kami bisa menyampaikan secara keseluruhan, secara komprehensif kepada teman-teman guru yang lain. Sementara itu saja dulu Pak. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama Pak Kusen, silakan Pak.
Jadi memang bahasa Inggris ini agak beda, Pak, dibandingkan yang lain. Kalau bahasa Inggris yang kita kejar itu anaknya bisa berbicara Inggris dengan bagus, sehingga dia punya peluang untuk pekerjaannya lebih tinggi di masa mendatang. Satu itu. Dan salah satu tolak ukurnya adalah nilai 10 atau 9 atau 8 di rapotnya pada bulan Desember, misalkan itu ya. Itu goalnya untuk siswanya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Anda kan punya 3 kelompok A, B, C. Taruhlah aku A, B, C. Ini 5, 5, 6 gitu kan. Nah, dari 5 guru ini, kalian harus bikin jadwal, misalkan jadwal untuk yang kita kembangkan dengan storytelling. Anda udah pernah dengar storytellingnya itu, yang kita coba kembangkan. Nah, storytelling itu yang terdiri dari setiap sekolahnya itu mirip 3 atau 6 atau 9 kelipatan dari 3. Nah, kemudian buatlah jadwal untuk dia bercerita. Nah, dari anak-anak yang bercerita itu yang diawasi oleh 5 guru. Jadi kalau mereka berdebat dan sebagainya, yang misalkan saya yang presentasi sekolahnya Pak Kusen, nah, saya sebagian, tapi Pak Kusen nggak boleh nilai saya, guru yang lain menilai siswa-siswa itu gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, anak-anak itu dia harus dia bisa mengerti, dia menyiapkan flyernya, dia menyiapkan segala macamnya sendiri. Karena diajari oleh Bapak Ibu gurunya. Itu salah satunya. Nah, kalau itu sudah dilakukan misalkan 5 kelompok siswa yang diatur oleh 5 kelompok guru dan sudah bagus semuanya gitu kan, sudah terjalankan misalkan 5 putaran, 5 presentasi, tugasnya misalkan 5 presentasi terus dapat nilainya gitu kan. Dari 5 presentasi itu pasti ada 1 orang yang terbaik dari itu kan. Nah, 1 orang yang terbaik itulah yang dicoba antar pribadi gitu loh. Itu yang disuruh diskusi lagi di antara mereka untuk siapa yang akan dapat nilai 10 dan siapa yang dapat nilai 9. Kira-kira mekanisme detailnya kayak gitu. Dalam waktu, sehingga nanti di rapotnya akan ketahuan. Kalau anak itu dapat 10, dia memang jago. Kelihatan di YouTube-nya. Kalau salah satu yang kita coba pernah kembangkan itu, anak itu 10 kali upload di YouTube. Itu anunya, detailnya. Dan siapa yang nilai untuk dapat nilai 10 itu, ya gurunya. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu dia bisa nilai. Mana aku udah pinter ngomong. Tapi kesepakatan apa yang dicek segala macamnya. Itu. Nah, nanti bisa ada suatu pertemuan, nanti kita bisa undang Bu Olivia yang dari Bondowoso atau Bu Dede untuk cerita. Kan itu mereka narasumber untuk KKGS, KKSI gitu. Yang itu juga dorongnya ke arah sana, tapi polanya berbeda. Nah, anak-anak ini yang kalau kaitannya dengan ekonomi, satu dia harus bisa mengembangkan dirinya sendiri, tapi kalau dia bisa ceritanya masalah turis di daerah itu dan bisa dipromosikan oleh dia, itu bagian dari aspek ekonominya. Tapi bahasa Inggrisnya kencang gitu loh, tinggi. Ini salah satu upaya kita bagaimana sih anak-anak kita yang diajari 6 tahun bahasa itu bisa fluent untuk ngomong bahasa dan dia peluang untuk sekolah ke Asia Tenggara atau ke Cina atau kemanapun itu tinggi. Targetku itu gitu loh. Itu Pak Kusen. Mohon izin untuk mengintisarikan apa yang disampaikan Pak Gatot gitu ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Gatot adalah terkait dengan apa-apa yang menjadi goal setting yang lebih banyak dipaparkan untuk arah siswa ya Pak ya. Ya. Kemudian namun demikian sebelum pada posisi siswa itu kan di timeline kita itu ada kegiatan yang dilakukan oleh guru atau yang lebih khusus kita membahasnya kan area di kelompok-kelompok kecil itu sampai di akhir bulan September. Nah, yang barangkali pertanyaan saya sih lebih teknis ya Pak ya, artinya dengan
dengan kondisi bahwa materi-materi yang disampaikan kemarin itu ada Trello, ada MS Team, kemudian ada materi-materi yang sudah ada itu. Maksud saya kan untuk menuju mengantarkan murid-murid itu kan guru juga masih harus berkegiatan. Berkegiatannya guru itu kan harus ada standar checklistnya, misalnya kesesuaiannya. Kalau misalnya Trello-nya itu standar minimalnya para guru ini Trello itu harus bisa seperti apa, MS Team-nya mau digunakan seperti apa, standar minimalnya seperti apa. Maksud saya seperti itu, Pak. Jadi saya bisa nangkap bahwa goal setting untuk kepentingan siswa nanti kita arahkan seperti itu. Kita kasih pembinaan ke siswa terkait dengan bagaimana misalnya bikin video terkait dengan bagaimana kemudian nanti upload ke YouTube-nya, barangkali anak-anak jauh lebih pintar dibanding kita sih. Cuman maksud saya adalah terkait dengan hal itu kita melakukan pembinaan dulu yang pada akhirnya mereka juga berproses, in the end mereka bisa dapat nilai yang bagus. Nah, maksud saya terkait dengan guru-gurunya sendiri yang diproses kita sampai akhir bulan September ini, Pak. Itu terkait dengan materi-materi yang disampaikan itu, standar kelulusan kita itu ditinjau dari aspek apa gitu, maksudnya untuk disampaikan pada bapak-bapak ibu guru yang lain. Kalau saya melihatnya aspek dia dari simulasi, Mas. Jadi simulasi, misalkan saya 5 guru ini, dia harus mensimulasikan, memanfaatkan STEAM ini bagaimana supaya 5 orang guru itu pakai Teams-nya bisa jelas. Kan anggotanya di bawah, misalkan anggotanya bisa dummy dulu. Kemudian mengevaluasi proyek yang Bapak Ibu guru itu dengan Trello. Trello itu hanya untuk monitor seberapa jauh itu sudah dikerjakan. Jadi kalau contohnya Bapak Ibu guru misalkan cerita masing-masing tiga cerita aja. Nah itu bisa diamati melalui Trello semuanya itu gitu loh. Oh ini udah jalan. Gurunya itu guru A, B, C, D, E. Tapi harus mengerjakan masing-masing 3 proyek gitu kan, 3 cerita aja, 3 cerita tentang apapun juga. Nah di situ udah kelihatan, oh si A ini sudah jalan, sudah siapkan proyek satunya udah, proyek keduanya sudah, proyek ketiganya sudah. Itu dilihat oleh semuanya gitu. Itu salah satunya. Jadi kita misalkan kita sepakati 3 proyek per guru yang dimonitor oleh Trello dan gurunya itu anggota dari Trello. Itu sendiri. Kelihatan kok itu, oh udah jalan, ini udah persiapan, oh ini selesai, ini udah selesai. Dan nanti Trello itu dipakai untuk memonitor muridnya 5 orang guru itu. Kalau masing-masing guru menyiapkan 9 anak gitu kan. Nah 9 kali 5 kan 45. 45 itu bisa kita siapin di Trello. Anak 45 itu udah menyelesaikan 3 tugas atau 5 tugas atau 10 tugas gitu kan. Misalkan itu langsung kelihatan. Oh ini belum, ini belum itu. Itu sebenarnya Trello gunanya untuk itu. Untuk kolaborasi dan monitoring. Tentunya. Kalau dulu kita pakai VCT itu kan kantong tugas itu kan lihat-lihat, oh ada ini ada. Tapi kan kita nggak bisa lihat secara keseluruhan kan. Mana yang nggak tahu-tahu hilang gitu aja kan. Kalau ini udah kelihatan. Kita 5 orang, Mas itu muridmu kok nggak jalan-jalan, kenapa? Tolong cek dong. Mas itu murid yang ketiga kok nggak jalan tuh, kelompok ketiga nggak jalan, tolong dicek. Nah, misalkan itu langsung kelihatan di situ. Karena assignment-nya di Trello udah jelas gitu. Itu mencek. Itu kira-kira itu. Tapi sebelumnya gurunya untuk dinyatakan lulus itu simulasi Trello sama timnya itu jalan gitu lah. Tinggal inovasi apa yang dikembangkan oleh masing-masing, monggo silahkan gitu. Dan itu nanti diimplementasikan di siswanya. Ya sekarang aku berlima, oke. 1 orang sebagai gurunya, 4 sebagai siswanya, lihat aja itu di Teams-nya itu kayak gimana gitu kan. Tapi atau 2, yang 3 sebagai siswanya, lihat aja gimana pemanfaatannya. Kemudian Trello-nya gimana? Siapa yang monitor 3 orang guru itu? Ya 2 orang itu. Nanti gantian. Yang 3 monitor yang atau kalau Anda tadi punya 6 bagus itu. 3 monitor 3 monitor 3 gitu aja. Oh gini tuh caranya. Sehingga nanti pada saat ke siswa, misalkan setiap guru harus bawa 9 kali 6, 63 kan? Itu 63 itu 6 guru itu bisa lihat masing-masing secara keseluruhan. Oh itu udah jalan. Muridku udah jalan belum? Kalau belum jalan, kejar muridku. Cepetan itu. Kok kerjain tugas-tugasnya untuk berdebat antar
antar sekolah, sudah ditentukan jadwalnya kan. Jadwal ini ketemu siapa aja, masuk YouTube gitu kan. Mereka kan udah biasa. Anda tinggal monitor aja, oh ini belum. Terus tinggal, nah tapi waktu monitor harus dinilai gurunya, siswanya mana yang terbaik. Yang terbaik itu diadu dengan yang terbaik lagi untuk dapat nilai 10. Jadi rewardnya yang terbaik, satu orang yang terbaik dari itu nilainya 10, tapi yang lain 9. Misalkan kayak gitu. Tapi pinter ngomong, jangan 9 tapi nggak bisa ngomong gitu loh. Kira-kira itu Pak Kusen. Ya memang harus dicoba. Nanti kalau perlu, nanti ya kita kumpul untuk yang bahasa Inggris saja, dan kita undang Bu Olivah sama Bu Dedeh yang sudah menjalankan. Kalau mereka itu tiga orang itu siswanya 15. Jadi tapi pada level yang tinggi, yang kedua. Kalau yang ini kan kita level 1. Kalau level 1 itu 3 lawan 3 gitu kan. Tapi sudah yang level kedua itu dari 3 itu mana yang terbaik. Nah, mana yang terbaik itu diadu di antara 3 itu, 3 orang. Kita bilang 3 orang. Mereka dialog, diskusi dan sebagainya. Di-upload di YouTube. Mereka cuma suruh ngomong 10 menit tiap orang. 10 menit, upload di YouTube. Ya 10 kali upload YouTube, terus gurunya ngecek. Betul nggak ini? Oh, bagus nggak ini? Bagus. Di antara 3 itu, nanti 3 guru itu menilai. Oh, ini yang bagus, ini 10, ini 9. Udah, itu rewardnya itu. Dan itu harus dijelaskan di awal. Kalau kamu bisa 10 kali untuk yang 3 itu, nilaimu 8. Tapi kalau yang terbaik dari itu bisa 10 kali, itu antara 9 dan 10 gitu loh nilainya. Bahwa dari yang terbaik, di antara 3 yang terbaik itu nilainya 10, yang berikutnya adalah 9. Itu terserah Anda memutusnya gitu. Dan itu dibuat kontraknya. Kalau perlu kita siapin dengan kepala sekolahnya, ya kita tanya kepala sekolah dengan CMU untuk itu gitu loh. Pakai modeling. Dan sasarannya adalah anak itu bisa bercerita apapun juga gitu loh. Kira-kira itu, Pak Kusen. Contohnya Anda bisa lihat di Voice 2 itu. Ada Dea yang nilainya di rapotnya 100. Karena dia yang terbaik di situ. Nah, kita ingin nyari anak-anak yang nilainya 90 sampai 100. Dan kalau bisa makin banyak gitu. Itu dan ukurannya bukan grammar lagi saja, tapi bicara dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu Pak Kusen. Iya Pak. Oke, silakan yang lain. Coba Bu Dini, siapa lagi yang bertanya? Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jelas ya Pak Kusen. Oh iya Bapak, ini juga ada yang baru bergabung nih. Selamat malam untuk Bu Lili Setiasi ya. Kita masih di diskusi santai dan asik nih bersama Pak Gatot. Lalu juga salam hormat nih untuk Pak Irfan, Pak, salah satu kepala sekolah nih yang ikut program CityBet di bidang IPA, Pak. Ini luar biasa, Pak. Semangat sekali Pak Irfan ini. Dari Banyuwangi. Keren Banyuwangi. Ya, keren Pak, keren. Orang Bandung yang melanglang di Banyuwangi, Pak. Tapi jadi orang Osing nggak dia? Kenapa? Jadi orang Osing nggak dia? Gimana Pak Irfan? Osing. Osing itu ciri khasnya Banyuwangi itu orang. Iya, Osing. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Halo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, karena saya sudah di absen, mohon maaf nih baru mengembalikan laptop teman, Pak. Jadi mohon maaf terlambat hadir. Kalau apakah harus melaporkan Bu Dini atau gimana ya ini? Oh enggak Bun, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan gitu terkait dengan mungkin ada yang belum paham atau bagaimana, mumpung ada Pak Gatot nih ya kan.
Jadi bisa bertanya, Bun. Nah, ini udah ada Oh Ibu ya. Indah Eko Cahyani. Mangga, Bun, kira-kira dipikirkan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa raise hand. Oke, Pak, ini ada Pak Indah lagi. Ibu Indah Eko Cahyani, maaf Ibu, ya mohon maaf. Iya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, Ibu. Mangga, Bu. Silahkan untuk bertanya kepada Pak Gatot. Iya, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Bu. Dari sekolah mana? Dari SMK 1 Selawi Bapak, dari Tegal. Oh, enggak Selawi Tegal. Monggo. Bidang apa Bu? Ini saya jujur mau tanya juga ini. Saya kan daftar 2 sebetulnya. Jadi tadi saya sudah WA sama teman juga. Saya pilih 2 kan awalnya karena saya daftar sekolah digital dengan SPW. Saya guru matematika. Kemudian saya coba memutuskan untuk ikut sekolah digital. Yang mau saya tanyakan Bapak, satu, yang pertama adalah yang mau dibahas atau proyek atau produk yang harus dilaporkan di VCT sekolah digital itu apa? Kemudian kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta secara notabene saya adalah guru matematika Bapak. Kemudian saya cek lagi di pendaftaran. Pada saat pendaftaran itu ada melampirkan atau membawa siswa ya Bapak, minimal berapa? Nanti. 5. Oh, nantinya ya. Oh, nantinya. Oke, berarti pertanyaan itu dari saya itu dulu Bapak. Jadi proyek atau produknya yang harus jadi ya oleh peserta, kemudian yang kedua kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indah udah punya kelompoknya? Belum Bapak, saya baru gabung. Oke. Jadi sekolah digital tanya kalau nggak salah siapa tadi? Kevin. Dari SMK. Pak Kevin, Pak. Pak Kevin. Oh, Pak Kevin. Dari PGRI ya? Kelompokmu. Ya, masih menyimak Pak. Ada. Itu anak-anak itu Pak Kevin, Bu Indah jadi anak buah. Siap Bapak. Jadi gini Bu Indah, tadi Anda telah. Jadi satu Anda punya 5 kelompok guru ya. Dan setiap guru itu dia harus cerita apa keunggulan sekolahnya di bidang digitalisasi sekolah. Misalkan sekolahku di Selawi absensi digitalnya udah jalan. Sekolah yang lain mungkin konten digitalku sudah banyak 50%. Di sekolah yang lain absensi ruangan kelas sudah jalan. Tapi di tempat lain serverku juga udah aplikasinya sudah banyak dan bagus. Nah 5 itu berunding menceritakan keunggulannya. Nah ketua kelompoknya itu langsung buat kesepakatan. Oke, 5 ini konten aplikasi apa yang bisa diintegrasikan dari yang semula 1 yang bagus menjadi 2 atau 3 karena meniru dari tempat yang lain gitu. Itu sih intinya di situ. Jadi sekolahmu itu akan menambah aplikasinya menjadi lebih efisien in term dari administrasi atau keuangan atau konten atau sistem gitu. Atau juga nanti 5 sekolah itu bersatu gurunya memanfaatkan mata pelajaran PPKN-nya sama standarnya, filmnya sama, atau saling sharing sebagai referensi atau matematik. Anda kan guru matematik kan? Iya. Nah, mungkin Anda punya film. Nah, film-film mana yang Anda senang Anda kerjakan. Tapi film itu buat sekolah yang lain nggak punya, ya bisa diambil. Tapi Anda juga lihat ada film-film yang ada di sekolah itu yang dibikin oleh guru itu bisa disaringkan gitu. Jadi itu sharing konten. Sehingga anak-anak itu kenapa mau 5, mau 9 itu bisa dikumpulkan menjadi satu kelas. Gurunya 5. Jadi Anda harus buat jadwal dalam 2 bulan itu
ngajarnya apa saja, ini, oh ini ada pengembangannya apa gitu. Dikembangkan, dibantu oleh siswanya itu untuk diimplementasikan. Sehingga sekolah itu akhirnya akan bercerita. Dulu saya sebelum ikut sekolah digital, saya punya satu aplikasi dan keuntungannya 1, 2, 3. Tapi setelah ikut sekolah digital, tambah 2 aplikasi atau 3 aplikasi, dan keuntungannya ini. Jadi asas manfaatnya jadi tinggi. Itu yang nanti dilombakan laporan-laporan itu dan bukti-buktinya, terus pengembangannya. Dan bisa ditiru oleh sekolah yang lain juga gitu loh. Nah, untuk angkatan berikutnya lagi, Anda jadi kaptennya untuk mendorong mencari hal-hal yang baru, terus diinjeksi lagi, diinsert lagi pengalamannya. Kira-kira gitu. Itu Bu Indah. Oke, terima kasih. Sudah sangat jelas Bapak. Jadi mungkin di sini intinya adalah saling sharing ya di kelompok itu. Misalkan saya di sekolah sudah menggunakan aplikasi apa, kemudian teman-teman yang lain menggunakan apa. Seperti itu nggih Bapak nggih? Betul. Nggih, namanya siap. sekolah digital. Jadi mendigitalisasi sekolah dan saling sharing. Jadi yang selama ini kan ada kecenderungan satu vendor saja, vendor yang kedua sekolah lain, vendor yang lain. Walaupun Dignas sudah ada sudah beli suatu program bagus itu juga bisa dipercepat gitu kan. Tapi asas manfaatnya harus disaling sharing sehingga anak-anak, guru, board of direkturnya jadi makin bagus gitu loh Bu, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Monggo, silakan. Saya kira Ya, itu terima ada kasih. lagi. Monggo. Terima kasih Pak Gatot atas jawabannya. Mudah-mudahan Bu Indah sudah clear ya Bu ya. Siap. Siap. Baik, Bapak, sebetulnya kalau kita lihat di kolom chat itu sudah tidak ada yang raise hand. Ada titipan pertanyaan nih dari Bu Yulfi ya Pak ya terkait dengan kelompok itu katanya ada beberapa yang misalnya kita kan ada 4 orang nih per kelompok, misalnya 2 orang itu nggak aktif Pak, jadi solusinya bagaimana nih? Saya sedang koordinasi dengan Bu Yulfi, apakah 2 orang ini memang yang tidak beremail dan berWhatsApp number gitu. Jadi kalau misalnya tidak beremail dan berWhatsApp number memang berarti kita sulit untuk menghubungi. Jadi mungkin kita akan rearrange lagi Pak untuk kelompok ya Pak ya, mohon izin supaya nanti betul kan Pak? Betul ya? Betul. Iya. Betul, Jadi nanti betul. Orang-orang yang ada di grup saja gitu Pak yang memang bisa dilibatkan dan insya Allah di toel-toel pasti insya Allah akan termotivasi juga gitu Pak. Mudah-mudahan. Jadi bisa aktif semua. Setuju Bu. Kalau nggak aktif kan kasihan nanti. Karena ini nanti kita juga lagi mikir kalau begitu implementasinya kepala sekolahnya tanda tangan karena ini bagian dari modeling gitu loh. Jadi didukung oleh kepala sekolah, kita buat kesepakatan per grupnya itu gitu kan atau bidangnya gitu kan. Itu yang sedang kita pikirkan gitu. Seperti yang kita coba kembangkan bersama Unpad, bersama PENS gitu kan. Jadi misalkan IoT gitu kan atau STEM. Jadi itu ada 8 kelompok gitu misalkan atau 6 kelompok yang sudah ternyata bagus semuanya, sudah kita buatin kesepakatan dengan proyek yang dikembangkan masing-masing. Nanti kepala sekolah, ini pikiran saya, kepala sekolah tanda tangan, nanti Xiaomi juga tanda tangan untuk implementasinya. Jadi ini akan menjadi bagian modeling dari sekolah tersebut. Gitu. Kalau ini berkembang bagus ya kita kembangkan sebagai publikasi dari Kitab Science dan Simolek atau siapapun juga menjadi buku yang bisa kita bagikan pada mereka. Dan nanti salah satu yang kita siapkan dari orang-orang yang ini, kita tawarkan tahun berikutnya lagi sinergi antara Asia Tenggara. Gitu. Itu sih, step by step-nya kira-kira gitu. Iya Pak, siap. Iya, dan di SMK itu Pak, kita kan sekarang itu punya mapel baru nih, jadi namanya adalah Project IPAS Pak. Lagi ngehits, jadi dulu itu saya ngajar 2 jam, sekarang itu saya ngajar 1
kali itu 6 jam pelajaran, Pak. Dan memang based on project. Iya, Jadi betul, ya alhamdulillah gitu dengan program ini berarti bisa sangat sinergis sekali. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mendukung. Oke, Bapak satu lagi untuk bahasa Inggris ya Pak ya, itu hanya storytelling atau misalnya boleh pakai cara yang lain, misalnya dengan news anchor Pak. Sekarang itu news anchor lagi ngehits banget Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan jadi ini juga. Jadi apa ya? Mana aja. Jadi pilihan. Buat saya mana aja. Yang sekarang kita kembangkan di KKS, KKGS, storytellingnya itu harus bisa dijual, gitu loh. Jadi dia storytelling tentang bandros misalkan. Jadi anak itu cerita tentang bandros, potong 3 menit. Siapa yang mau cerita tentang bandros, langganan lah ke saya. Nanti tapi bayarnya 5.000 per 2 jam gitu untuk pengembangannya gitu misalkan kayak gitu. Itu kira-kira itu gitu. Itu salah satu sih. Siap Pak. Pak kalau misalnya satu lagi, kalau sudah ada di grup kecil tapi tidak aktif, itu kira-kira harus seperti apa Pak? Jadi mungkin yang bukan WhatsApp numbernya nggak ada, emailnya nggak ada, tapi ini sudah ada di grup, lalu sudah dimasukkan ke grup kecil, katanya tapi tidak aktif. Solusinya seperti apa, Pak? Tanya ketua timnya, mau diterusin atau di ketua timnya harus tanya. Yuk mau terus atau enggak? Kalau enggak ya, kalau enggak aktif dikeluarin, udah gitu aja. Dan rearrange ya Pak ya, dengan kelompok-kelompok yang aktif ya, dengan anggota yang aktif. Oke, siap. Oke, siap Pak. Iya Pak, sudah pukul 21:29 Pak, 1 minute to 21:30 nih. Gimana Pak? Terima kasih ya buat semuanya atas kehadirannya. Nanti kita kontak-kontakan di WA. Dan terima kasih atas dukungannya untuk melakukan perubahan yang baru sejalan dengan harapan dari Mas Menteri tentang Merdeka Belajar, kemudian sekolah digital, kolaborasi, mandiri. Ini bagian dari proses yang kita coba bantu kembangkan dari bawah. Kira itu buat semuanya. Terima kasih Bu Dini, Pak Sena, Pak Raka, kawan-kawan semuanya. Semangat ya, berbagi dan merubah hal yang baru untuk kepentingan Indonesia dan Asia Tenggara. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, Bu Dini. Iya, baik Bapak dan Ibu, selamat malam. Ya Pak, nanti tongkat MC kondangnya dilempar lagi sama Pak Sena dan Pak Raka. Sama-sama Pak Sena, Pak Raka. Selamat beristirahat Bapak, sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vilo tinggal izin live ya Pak ya. Ya.